Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Is to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection. Virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Announcing that there is now going to be a statewide stay-at-home. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Ya, Shalom. Kembali bersama saya 5 menit ke depan di Stay at Home with God. Saudara, seperti biasa kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan membawa setiap kehidupan kita ke dalam rencananya yang indah. Tahukah saudara, setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, itu senantiasa kita akan dibawa ke dalam rencananya yang besar. Kalau bicara tentang rencana yang besar, tentu ini berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang ilahi yang akan Dia tetapkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita ingat cerita ketika Simon Petrus, ketika mereka masih sebagai nelayan, Simon Petrus dan murid-murid yang lain, mereka menjala ikan setiap hari. Dan tentu ini menjadi satu pekerjaan yang rutin. Dan ini juga menjadi satu tanggung jawab buat Simon Petrus untuk menghidupi keluarganya. Pada satu ketika, Simon Petrus itu mengalami kegagalan. Dia tidak bisa menangkap satu ekor ikan pun pada malam hari itu. Lalu ada Yesus di danau itu. Dan Yesus tiba-tiba meminjam perahu Simon, dia duduk di situ. Lalu di atas perahu itu Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan selesai itu Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jala Simon Petrus. Dan tentu Simon Petrus bingung. Untuk apa Tuhan menyuruh mereka harus menebarkan jala? Mereka sudah sepanjang malam menebarkan jala, menangkap ikan, mungkin seluruh danau itu. Mereka sudah mencobanya untuk menebarkan jala, tapi tidak mendapat satu ekor ikan pun. Tapi waktu itu malah Tuhan Yesus menyuruh tebarkan jala itu di tempat yang dalam. Dan Simon Petrus melakukan hal itu. Dan ternyata luar biasa. Apa yang dipikirkan oleh Simon Petrus itu sesuatu yang di luar dugaan dia. Bahkan Alkitab berkata jala itu hampir koyak karena banyaknya ikan. Dan tentu ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa untuk Simon Petrus. Sehingga akhirnya terjadi satu perubahan yang radikal. Akhirnya Simon Petrus mengambil keputusan dia ikut Tuhan. Dan Alkitab berkata, Simon dari penjala ikan itu berubah menjadi penjala manusia. Demikian pun di dalam hidup kita, mengertilah ada satu perjalanan yang Tuhan mau bawa hidup kita, supaya kita ini mengalami sesuatu yang ilahi, berada di dalam rencana Tuhan. Ya mungkin hari-hari ini kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia, disibukkan dengan urusan pribadi kita, disibukkan dengan apa yang kita anggap itu yang terpenting dalam hidup kita. Tapi pernahkah kita merasakan sebenarnya Tuhan itu ada di dalam perahu hidup kita? Tuhan ada di dalam perahu pribadi kita. Dan Tuhan tahu bahwa di dalam situ ada yang namanya kegagalan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan saudara di dalam hidup saudara. Apakah saudara berkata rumah tanggamu gagal, engkau gagal untuk mengejar cita-cita, engkau gagal karena keadaanmu yang mungkin orang lain tidak akan pernah bisa melihat satu keberhasilan di dalam hidupmu. Tapi saya percaya ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkaranya yang ajaib di dalam hidupmu.
Alkitab sudah sangat jelas berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin waktu itu Petrus berkata, sudah sepanjang malam dia menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Seringkali itu yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali itu yang ada di dalam jiwa kita. Sehingga itu yang menjadi pembatas ketika kita tidak mau melakukan perkara yang ajaib, yang sebenarnya justru kita akan melihat mujizat. Oleh sebab itu, jangan berhenti dengan trauma masa lalu, dengan pengalaman masa lalu yang mungkin itu engkau anggap menjadi satu pembelajaran sehingga engkau tidak mengalami kemajuan. Tapi belajar mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk hidupmu, maka engkau akan mengalami satu terobosan rohani. Engkau akan lihat apa yang tidak mungkin, engkau akan lihat ada banyak kemungkinan yang akan Tuhan buat di dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan bisa mengubahkan kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan bisa buka setiap pintu yang tertutup menjadi pintu-pintu yang terbuka. Tuhan bisa berikan jembatan dari jurang yang begitu jauh jaraknya, tapi Tuhan akan sediakan. Percayalah, hidup ini semua hanya karena Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan keajaiban di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. When the oceans rise and fall.